4 hari libur ini lumayan, apalagi ini baru pertengahan bulan. Raffi liburan kemana, Bi? Di kos aja. Oh, di kos aja pertimbangannya apa? Banyak tugas kuliah atau memang tidak suka dengan euforia liburan? Tergantung, kalau ada yang ngajak keluar kita Oh, ikut. tetap ternyata ya. Tetap dong. Jadi kebetulan yang ngajak belum ada aja ya. Iya benar. Baik, selamat malam untuk Anda yang baru saja nyampe di Kota Padang untuk menikmati liburan. Tiba-tiba lagi misalnya lagi di mobil dan dengerin 101 FM, Arbes di sini. Kita ada di Simponi Malam sampai 22.30 dan saya akan menemani Anda sampai jam 23 nanti. Terus juga selamat malam untuk Anda yang masih dalam aktivitas sampai dengan malam hari ini. Mudah-mudahan tetap bersemangat. Tadi kita sudah ngebahas tentang bagaimana seorang Gen Z atau generasi Z itu memilih sebuah jurusan dan memilih sebuah kampus untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, Raffi. Iya. Ada nggak, Vi, pertimbangannya terhadap biaya kuliah untuk menentukan jurusan baik kampus atau jurusan? Waktu Raffi sendiri gimana, Vi, pertimbangannya? Kalau Raffi secara pribadi, Raffi lihat dulu satu-satu kampusnya. Kan ada, kalau di Sumbar ada 3 kampus. Iya. Di riset satu-satu. Kalau di UIN Imam Bonjol Padang berapa UKT-nya kalau di jurusan ini. Terus di Bukit berapa. Jadi habis kita cek UKT. Kan di Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Jangan disingkat-singkat, di Bukit Iya. berarti beda itu. Iya, Bukit Di Tinggi. Bukit mendaki bukit jadinya. Ya, Terus di Batu Sangkar juga di riset. Terus didiskusikan dengan orang tua. Apakah nanti orang tua bisa nggak ngedukung dengan biaya yang segitu, mensupport dengan biaya sekian. mensupport dengan biaya yang sekian gitu. Karena sebenarnya bukan hanya kampus yang kita pikirkan, tapi biaya Iya. hidup di situ juga Nah, ya. Ada iya. beberapa pengalaman dulu beberapa tahun yang lalu, jangan bilang beberapa puluh tahun yang lalu, walaupun begitu. Kita juga harus mikirin biaya hidup dan kemudian psikis atau sosial apa ya namanya. Kehidupan masyarakat yang ada di sekitar kota tersebut. Jadi kadang-kadang kalau kita memilih kota A, ini ternyata memang kota pendidikan, Iya. ramah terhadap mahasiswa, ramah terhadap mereka yang sekolah di situ. Ramahnya itu maksudnya dengan biaya kos-kosan yang murah, Iya. biaya makannya murah. Kemudian ada kampus, ada daerah atau ada kota yang biaya kuliahnya mungkin biasa, standar, tapi biaya hidupnya di sana lebih tinggi. Iya. Dan itu kita akan mengalami culture shock ya, atau culture shock terhadap budaya, dan akhirnya kuliah nggak jadi jalan gitu loh. Iya, Karena benar. memang pemikirannya adalah biaya hidupnya cukup mahal, nasi padangnya mahal, sementara lambungnya tidak, kerongkongan dan lambungnya tidak bisa menerima nasi lain selain nasi padang misalnya, kan begitu. Jadi waktu itu pemikiran terhadap biaya kuliah jadi sudah melakukan riset, Raffi. Sebelumnya sudah, karena waktu itu emang riset secara detail-detailnya. Ternyata kalau di UIN biaya kuliahnya segini. Setelah dikonfirmasi ke orang tua, kata orang tua oke, nggak apa-apa. Oke. Berarti diprediksikan oleh orang tua mereka sanggup. Mereka Dan sanggup. karena memang anaknya memang berbakat atau punya passion seperti Iya. sana. Vi, kalau misalnya kita lihat sekarang nih, ada teman-teman yang kuliah yang kayaknya cuma sekedar kuliah saja. Ya, Iya. itu hak mereka memang. Tapi kalau kita lihat ini dari pertama dia memilih sebuah jurusan itu ternyata dia ikut-ikutan teman. Bagaimana pendapat Davi terhadap ikut-ikutan? Nih Gen Z biasanya ikut-ikutan teman nih. Kan tadi bilangnya kalau lagi rame kita di situ, kalau Iya, lagi iya, hits kita benar, ke benar. situ. Iya. Berarti kan ini faktor untuk mayoritas ini lebih banyak. Iya. Jadi kalau ada teman yang saya si Raffi aja pilih jurusan itu, saya juga pengen kuliah di situ deh, gitu lah. Gimana Raffi menanggapi ini? Nah, dari hal yang barusan kita dengar, bahwa jangan sampai kita kuliah ngikut-ngikut teman gitu. Karena apa? Karena nanti kuliah dengan ngikut-ngikut teman, takutnya nggak sesuai dengan apa yang ada di diri kita, nggak sesuai dengan fashion kita gitu. Karena kita memilih nggak sesuai dengan jurusan yang kita mau gitu. Karena ngikut teman, misalnya si B mau di sini, aku juga ngikut aja karena nggak mau jauh dari dia gitu. Mungkin ngikut-ngikut teman, nanti ngerasainnya pas udah di kampus nantinya.
Udah berjalan beberapa Udah jalan semester, beberapa semester baru tahu susahnya ternyata, gimana iya, gitu. ternyata oh ini bukan saya deh, Iya. bukan, katakanlah dia bukan bilang bukan gue banget, Nah. gitu ya, bisa jadi seperti itu. Nah, apakah memang kalau dari kesimpulan kita perbicaraan kita tadi, Raffi, mereka para Gen Z ini generasinya Raffi memang tadi lebih fokus kepada sesuatu yang nggak ikut-ikutan sih, tapi menyesuaikannya dengan Iya. itu. Seberapa besar pengaruh ikut-ikutan ini bagi Raffi sendiri? Kalau pengaruh ikut-ikutan ini sangat besar ngaruhnya. Karena apa? Karena nanti kita perjalanan di kuliah itu panjang gitu. Takutnya nanti kita di pertengahan jalan nggak nyaman dengan karena kita ikut-ikutan jurusan yang apa yang dipilih teman gitu. Dan sementara teman itu sudah memiliki teman baru lagi. Nah, nanti kita ditinggalkan berapa sakitnya gitu. Waduh, pedih itu. Seperti luka di iris kemudian ditetesin asam. Wah, bicara apa sih itu? Oke, jadi ikut-ikutan teman ini juga tidak disarankan untuk generasi Gen Z. Iya. Untuk generasi Z untuk memilih sebuah jurusan dan memiliki kampus ya. Harus Yang pasti, dijauhi. kalau misalnya kita memilih kampus tapi dengan pertimbangan yang lain, mungkin ini bisa jadi pemikiran kita, mungkin ini bisa dijalani. Misalnya pertimbangan orang tua menyarankan seperti apa, karena bagaimanapun seorang anak akan berbicara tentang mengenai bagaimana membuat sesuatu yang terbaik untuk orang tua. Iya. Dan pasti dong orang tua juga menginginkan sesuatu yang terbaik untuk anaknya, ya. Iya, benar sekali. Oke, nanti kita lanjutin lagi. Ingat masa kecil